para sahabat RSPIK, dimanapun Anda berada. Terima kasih kami sampaikan kepada moderator. Pada siang hari ini, kita akan mengikuti webinar kaitannya dengan kanker kolon. Kita tahu bahwa pola makan itu sangat berpengaruh kepada kesehatan usus kita. Karena kita dalam kondisi saat ini banyak sekali makanan dengan bahan pengawet, ataupun mungkin karena pengolahan makanan yang tidak baik sehingga mengakibatkan adanya zat-zat yang bisa menimbulkan kanker. Untuk itu akan dibahas oleh kedua narasumber kita, ada Dr. Rajes Kalwani, dokter internis, spesialis penyakit dalam dan konsultan hematologi onkologi. Juga ada Dr. Riki Tenggara, dokter penyakit dalam dan dokter gastroenterologi kita. Dipandu juga oleh Dr. Hastarita Laurenti, dan harapannya apa yang disampaikan nanti bisa menjadi informasi baik bagi kita bersama. Dan yang pasti adalah kami Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk selalu memberikan pelayanan demi kesehatan Anda, dan kami pun senantiasa menjadi sahabat yang mengerti dan memahami Anda. Terima kasih pula kami sampaikan kepada PT Kalbe Farma yang dalam kerjasama pada siang hari ini. Silakan lanjutkan mengikuti kegiatan pada siang hari ini. Salam sehat dan bahagia selalu. Terima kasih. Baik, Dokter Caka, terima kasih atas salam hangatnya untuk sahabat RSPIK. Baik, untuk mempersingkat waktu, kita langsung aja undang saja moderator hari ini, yaitu Dr. Hastarita Laurenti. Selamat sore, Dokter. Apa kabar? Ya, selamat sore, Pak. Baik, kabarnya, Pak. Oke, baik, Dok. Silakan, Dok, untuk memimpin moderator untuk dua pembicara. Ya, baik. Terima kasih, Pak Heru, untuk pembukaannya. Ya, kemudian tadi juga Pak Cakra sudah memberikan kata sambutan. Ya, nah untuk kesempatan siang menuju sore hari ini, izinkan saya untuk mengucapkan juga selamat siang kepada seluruh sahabat RSPIK ya yang sudah hadir pada webinar di siang ke sore hari ini, yang sudah semangat mengikuti materi ya. Topiknya hari ini adalah kanker kolon, atau kalau kita bilangnya adalah usus besar ya. Jadi kanker usus besar, bagaimana gejalanya ya, kemudian deteksi dininya dan juga bagaimana penanganannya. Nah, kita tahu tadi sudah disampaikan kanker kolon itu terkait dengan pola makan ya. Nah, kemudian kalau kita lihat jumlahnya, ternyata kanker kolon itu di Indonesia itu masuk 5 besar. Ya, makanya pada hari ini ya topik ini sangat menarik sekali untuk kita ikuti ya terkait dengan kanker usus besar ini, gejalanya apa ya, deteksi dininya gimana ya, penanganannya nanti seperti apa, ini sangat menarik untuk diikuti. Nah, oleh karena itu sahabat RSPIK, tolong ya jangan pindah dari Zoom ini ya, tetap ikuti ya, materinya ada dari dua pembicara ya. Mudah-mudahan nanti materi ini yang akan dibawakan oleh dua pembicara atau dua narasumber ini akan bisa bermanfaat bagi sahabat RSPIK. Baik, untuk mempersingkat waktu ya, kita akan panggilkan ya pembicara atau narasumber yang pertama. Izinkan saya untuk share slide CV-nya. Ya, ini adalah CV dari narasumber kita yang pertama. Narasumber kita yang pertama adalah Dr. Riki Tenggara Ignatius, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi MKes Pinasim. Nah, beliau ini lulus dari kedokteran, Fakultas Kedokteran Unika Atmajaya di tahun 91, kemudian selesai PPDS 1 Ilmu Penyakit Dalam, Universitas Padjadjaran Bandung di tahun 2003, dan di tahun yang sama itu juga lulus pasca sarjana di Universitas Padjadjaran. Dan tahun 2013 ini sudah selesai menempuh PPDS 2 Ilmu Penyakit Dalam, Divisi Gastroenterohepatologi Universitas Indonesia. Baik, tanpa berlama-lama lagi, pasti sahabat RSPIK sudah tidak sabar lagi ya, kita akan berikan layar dan berikan waktunya kepada Dr. Riki Tenggara Ignatius, spesialis penyakit dalam, konsultan gastroenterohepatologi, untuk membawakan materinya. Silakan, Dok. Baik, selamat siang semua. Terima kasih kepada para panitia,
kepada pembawa acara yang hari ini sudah memperkenalkan saya dan juga rekan saya Dr. Rajesh, dan juga kepada Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk yang juga memberikan kesempatan untuk memberikan dalam hal ini webinar awam. Ya, kenapa kok nggak ilmiah terus? Ya, justru kita harus memberikan banyak informasi kepada masyarakat, kepada ya istilahnya yang justru adalah pasien-pasien kita sendiri ya, karena selama ini mungkin ada misinformation ataupun discommunication antara apa yang seharusnya kita tahu, terus kita harus diagnosis, kita treatment dan sebagainya ya. Bahwa kita pun di rumah sakit ya, terutama di PIK ini juga kita menyediakan layanan ya untuk hal-hal yang sifatnya mungkin berbau penyakit yang agak-agak serem. Dalam hal ini adalah kanker ya. Waduh. Nah, tapi justru penyakit ini salah satu yang ya bisa diobati bahkan sampai ke tahap-tahap tertentu ya, operasi ya, dalam hal pengobatan sampai yang namanya pengobatan kemoterapi kah atau yang namanya imunoterapi ya, saat ini sudah dimungkinkan ya, oke ya semua ya. Dr. Rajesh nanti akan membahas juga ya. Baik, saya tidak berpanjang kata, sudah siang hari ini saya diberikan kesempatan dan terima kasih kepada panitia. Saya akan memulai kegiatan ini dengan membahas yaitu adalah topik tentang kanker usus besar atau colon cancer ya. Baik, saya akan memulai dengan slide saya. Oke. Mungkin bisa dilihat dalam tayangan saya ya. Apakah sudah terlihat ini oleh para peserta atau oleh para... Sudah dok, sudah, tinggal di full screen. Oke, baik ya. Baik, colon cancer ya. Oke, baik, terima kasih. Suaranya katanya sedikit kurang besar. Baik, saya mencoba untuk membesarkan volume suara saya. Kalau ada yang kurang jelas, tolong infoin. Ya, saya bertugas di sebenarnya 3 rumah sakit ya, di Pantai Indah Kapuk, di Rumah Sakit Atmajaya, juga sebenarnya di Medistres. Cuma sejak COVID ini saya hanya 2 fokus aja karena tentu saya juga membatasi kegiatan sebagai pelayanan tertentu ya karena risiko yang cukup tinggi. Baik, siang ini saya akan membahas tentang kanker usus besar atau colon cancer. Baik, isi daripada topik bahasan ini tentu adalah epidemiologi. Apa sih epidemiologi itu? Ya secara penyakit namanya ada epidemi. Wah, ada epidemi COVID, pandemi COVID. Nah, tentu colon cancer pun ada epideminya, di mana tiap negara itu mempunyai kasus-kasus kanker usus besar yang cukup tinggi ya. Nanti saya gambarkan di dunia ini kita itu masih nomor berapa atau mungkin keterhambatan kita dalam mendiagnosis dan sebagainya, fasilitas layanan yang mungkin sudah ada tetapi belum termanfaatkan, kemudian juga membahas kenapa ada patogenesis, kenapa timbul kolon kanker usus besar ini, terus bagaimana mendiagnosis ya. Seringkali diagnosis kanker usus besar ini mungkin tidak segampang kita mendiagnosis orang bilang sakit DBD atau sakit tipes ya. Pencegahan sangat penting karena kanker usus besar ini ada beberapa hal yang bisa dicegah sejak awal, sejak dini ya. Kemudian ada pengobatan. Nah, saya membahas dari epidemiologi, patogenesis, diagnosis, dan pencegahan. Dan bagaimana mendiagnosisnya saya bahas cukup banyak. Tapi pengobatan nanti akan saya berikan kepada rekan saya, Dr. Rajesh. Baik, saya lanjutkan. Ya, epidemiologi. Ya, ini saya gambarkan peta ya, peta yang kelihatannya mungkin peta dunia ya, globe ya. Nah, kita lihat topik daripada gambar-gambar biru muda, biru tua ini sebenarnya menggambarkan jumlah kasus ya. Jadi jumlah kasus di Indonesia ini untuk kanker secara umum ya dikatakan tidak setinggi negara lain. Wah, beruntung apa enggak? Sebenarnya dianggap mungkin masih beruntung. Tapi di lain pihak juga mungkin diagnosis kanker juga tidak mudah ya, sehingga butuh alat bantu diagnosis yang juga harus cukup lengkap, cukup mumpuni ya. Kita lihat di sini angka yang paling tinggi nih untuk Asia ya.
Kita lihat nih biru nih angkanya Jepang, Korea, ya Israel, Singapura, Turki, Brunei, Mongolia, Cina, Armenia, dan Georgia. Nah, ini adalah di mana negara-negara yang mempunyai angka kanker yang dengan angka biru ini yang tertinggi salah satunya ya. Ya, kita nggak tahu kenapa Jepang tetap tertinggi, mungkin efek daripada bom atom, ya, radiasi dan sebagainya kita juga nggak tahu. Korea juga tinggi, ya. Bahkan Singapura, negara tetangga kita juga mempunyai prevalensi kanker yang tinggi, ya. Artinya untuk Asia dia termasuk negara yang di 10 besar. Nah, terus kalau ditanya jumlah kanker apa sih yang paling banyak yang secara umum? Ini saya ambil data dari WHO ya. Jadi data WHO tentu kita anggap adalah data yang paling mewakili karena dia adalah Badan Kesehatan Organisasi Kesehatan Sedunia ya. Yang datanya tentu adalah data dunia ya. Nah, tertinggi untuk seluruh dunia adalah breast cancer atau kanker payudara ya. Mungkin suatu saat nanti PIK juga akan mengadakan diskusi tentang seminar awam tentang breast cancer. Yang kedua adalah kanker paru-paru. Wah, ini juga prevalensinya deket-deket juga nih, antara 11,7% ya. Terus kanker paru 11,4% berdekatan ya. Kita tahu kenapa breast cancer tinggi ataupun lung cancer tinggi, adanya polusi dan sebagainya. Yang aneh ini usus nih. Kenapa nih usus nih menempati nomor 3 nih ya? Nah, salah satunya adalah nanti di belakang saya akan bahas ya. Kemudian prostat cancer juga cukup tinggi ya. Terus kanker lambung, kanker hati atau kanker liver ya. Di mana yang kita lihat ya, kalau secara per organ, breast mungkin nomor 1. Ya, ini adalah organ ya tentu kewanitaan yang paling berharga ya. Ya, istilahnya paling mudah terlihat setiap wanita yang masih dalam usia tertentu tentu terlihat ya. Tetapi diagnosisnya seringkali membawa dampak ya nanti dibahas di tempat lain itu juga tidak selalu mudah. Nah, saya membahas kolorektum atau tentang kanker usus besar ya. Kalau digabungkan, nah antara kolorektum atau usus besar, lambung dan hati, ya kita lihat 3 ini nih 10% tambah 5,6 tambah 4,7 lengkaplah sudah. Jadi kanker saluran pencernaan itu menempati urutan 20% lebih. Jadi sebenarnya kalau digabung kanker bagian pencernaan ini bisa-bisa number one. Cuman karena dibagi lagi organnya yaitu pencernaan aja dibagi usus besar, kanker lambung, dan kanker hati, belum nanti kanker pankreas. Nah ini sementara ini mungkin kalau di total bisa jadi yang tertinggi. Nah ini ada kebetulan bidangnya saya, ya saya juga berhadapan hampir setiap hari, ada saja yang terdiagnosis pasien baru sebagai pasien kanker. Ya bukan mau pesimis ya, tetapi itu yang dihadapi dalam praktek saya sehari-hari, di mana hampir setiap hari saya mendapati atau menjelaskan tentang kanker ini kepada pasien-pasien. Nah, kebetulan webinar awam ini, saya bisa berkomunikasi banyak, ataupun ada waktu tertentu, bisa saling bertanya. Ya. Oke. Nah, ini adalah cumulative risk incidence all cancer. Ya. Ini adalah angka yang tadi, yang mirip yang tadi, ada berbeda. Ini adalah estimated cumulative risk-nya. Jadi adalah resiko kumulatif. Jadi kalau tahun ini ada cancer, yang tahun lalu udah terdiagnosis cancer, ini secara kumulatif Indonesia juga menempati urutan yang cukup tinggi. Ya, angkanya mirip-mirip dengan negara tetangga kita yaitu Malaysia. Ya, angkanya di kisaran kumulatif risknya di 14,9. Ya, Malaysia 14,8. Ya, jadi ada risiko kumulatif untuk terjadinya cancer. Baik. Nah, ini adalah angka yang menggambarkan cancer di berbagai negara ya. Kita lihat negara tetangga yang terdekat adalah juga Thailand ya. Di mana negara ini juga ternyata cukup tinggi angka kansernya. Nah, ini hanya gambaran bahwa di Asia ya angka dan warna biru ini mewakili bahwa Indonesia ini sudah dalam angka yang tidak rendah juga tidak tinggi banget, tapi sudah pertengahan. Nah, kita bandingin dengan negara yang sudah maju. Nah, saya datanya ini kebetulan ambil dari WHO. Ternyata WHO untuk cancer ini, data ini dipusatkannya di Paris
Paris sebagai kota mode, tapi juga ternyata untuk kanker adalah salah satu pusat dunia untuk pengobatan kanker ya. Jadi Paris ini terkenal untuk data-data di seluruh dunia dipusatkan, salah satunya adalah di Prancis ya. Dibandingkan dengan kejadian angka kanker yang tadi saya jelaskan adalah kanker payudara, prostat, paru-paru, dan kolorektum ya. Indonesia itu masih di urutan yang tidak terlalu tinggi ya. Prancis kita lihat kalau di nomor 2-nya dunia adalah lung cancer, Prancis lung cancer-nya nomor 3, tetapi prostat cancer-nya nomor 2. Nah, ini hati-hati nih, laki-laki Prancis ternyata cukup tinggi nih resiko kena prostat cancer ya. Nah, kita di Indonesia gimana? Kita bahas yang di Indonesia aja. Breast cancer number 1. Prostat hampir sama dengan lung cancer. Kolorektal, nah ini juga angkanya hampir sama dengan lung cancer. Jadi hampir pasti bahwa angka ini mewakili daripada yang ada kita hadapi sehari-hari di Indonesia ini. Ya. Jadi kalau ditanya nomor berapa di Indonesia? Nomor 4 untuk kematian karena kanker kolon ini. Nah, ini dunia ya, saya tidak gambarkan lagi seperti data ini mirip dengan yang. Nah, tentu berhadapan dengan kanker orang bertanya ya. Mulai dari mana sih kalau kolon kanker? Umumnya adalah mulai dari polip ya. Di sini saya sebutkan adanya non-cancerous polyp in colon may become cancerous. Jadi awalnya memang semua bukan kanker, ya. Tetapi polip yang kecil ini awalnya mungkin cuma 3 mili, 5 mili, 1 cm sampai muncul sebagai perubahan kanker, ini melewati proses yang sebenarnya cukup panjang, ya. Sehingga kalau kita lakukan screening rutin, sebenarnya kolon kanker ini biasanya sudah terdiagnosis sejak awal. Ya, nanti saya gambarkan bahwa negara kita sudah ada program belum? Ya, saya jawab mungkin belum rutin, tapi di beberapa negara sudah menjadi kewajiban setiap warga negara untuk memeriksakan dirinya, dilakukan pemeriksaan, salah satunya adalah kolonoskopi. Ya, gejala-gejala seperti nyeri perut, BAB-nya berdarah, kembung, cepat lelah, dan berat badan turun adalah gejala yang paling sering dikeluhkan oleh pasien untuk kolon kanker ini. Penyebabnya apa sih? Ya. Nah, saya kasih gambaran bahwa kanker usus besar adalah kanker ganas, ya. Artinya dia tipe yang ganas. Ya, awalnya polipnya tidak ganas, tetapi polip ini lama-lama berubah, ya. Ada yang namanya perubahan mulai dari metaplasia sampai anaplastik dan sebagainya. Ini biasanya membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dari polip yang tidak ganas sampai menjadi ganas. Kita nggak tahu apa yang menyebabkan jadi keganasan itu, nanti di belakang saya akan bahas. Salah satunya faktor genetik, faktor makanan, faktor lingkungan, ya. Ini juga berpengaruh, ya. Hampir sebagian besar kanker usus besar adalah yang disebut tipenya adenokarsinoma, ya. Kenapa tipe ini terbanyak? Kita juga nggak tahu, tetapi ada beberapa jenis kanker usus besar yang tipenya lebih ganas dari adenokarsinoma. Ya. Nah, biasanya pasien datang dengan gejala apa? Kemarin saya dapat pasien di rumah sakit selain PIK ini, di Atmajaya, saya dapat pasiennya nggak bisa pup tiba-tiba. Padahal bulan lalu dia masih normal-normal saja. Terus tersumbat. Saya ronsen, ternyata ada yang namanya obstruksi. Jadi ususnya tersumbat, nggak bisa kentut, nggak bisa BAB. Begitu di scan, ya kecurigaan adanya suatu penyumbatan, salah satunya oleh kolon kanker. Karena waktu itu memang pas menjelang Xinjia masuknya di tanggal 10 atau 11 malam itu, jadi sudah nyumbat, akhirnya dilakukan operasi pagi-pagi pas tanggal 12 Februari kemarin, pas Xinjia. Ya, apa mau dikata, Xinjia mau tahun baru, tapi kalau memang harus ternyata penyumbatan dan adanya usus besarnya sudah mengalami perlubangan karena kanker, whatever, ya kita lakukan juga tindakan operatif oleh dokter bedah. Ya. Nah, seringkali dideteksi saat kapan? Waktu cek darah, periksa darah, ternyata ada anemia. Dok, HB-nya kok cuma 8, kok HB-nya cuma 7, sekian. Dok, saya kok berat badan turun. Dok, kok saya cepat lelah. Dok, pup saya kok kelihatan ada merah-merah campur dengan
ya berbagai hal yang diperhatikan oleh pasien. Nah, ini adalah salah satu tanda yang menjadi clue ataupun sign buat kita dokter untuk melanjutkan pemeriksaan. Ya. Biasanya untuk apa dilakukan pemeriksaan? Untuk melihat secara langsung. Bisa dengan scanning imaging, CT scan, bisa juga dengan kolonoskopi, bisa juga dengan pemeriksaan lab-lab tertentu ya. Seperti misalkan darah rutin, CEA ya, terus SGO-tes-GPT, tes fungsi hati ya, dan kita lakukan pemeriksaan scan. Minimal scan abdomen atau scan perut dan pelvis ya. Baik. Nah, patogenesisnya ya. Nah, ini kita lihat ada gambar nih ya. Ini usus besar yang sudah dioperasi ya. Yang oleh dokter bedahnya dibuka. Artinya kalau bahasa Jakarta dijembrengin ya, dilebarin, dilihat kankernya yang mana sih. Nah, ini saya dengan slide ini terlihat kankernya yang seperti ini nih. Ya. Kemudian ada beberapa polip kecil di sekitar kanker. Nah, ini polip umumnya belum ganas. Tetapi ini adalah polip yang mungkin 5 tahun lalu yang masih kecil ini dan sudah menjadi tumbuh menjadi kanker. Ya. Nah, ini kebetulan kankernya berada di perbatasan antara usus besar dengan usus halus, ya, di dekat dengan percabangan daripada usus buntunya. Ini adalah bagian usus buntu, ini cecum. Cecum itu adalah ujung usus besar, ya. Ini usus halus dan ini di dekat ujungnya tumbuh suatu kanker usus besar, di mana sekitarnya ada polip-polip kecil. Baik yang 3 mm polip, 5 mm, dan 6 mm polip. Jadi biasanya polip-polip ini kalau dibiarkan tidak kita angkat, umumnya 5 tahun kemudian sudah jadi kanker lagi. Ya. Nah, bagaimana sih taunya ini kanker atau bukan? Nah, umumnya kita memerlukan teamwork ya. Jadi kalau mendiagnosis saya melakukan yang namanya pemeriksaan secara umum, pemeriksaan fisik ya, periksa perut, periksa darah, dan biasanya menganjurkan pemeriksaan endoskopi ya. Endoskopi kalau untuk kanker usus besar tentu kita lakukan kolonoskopi ya. Kolonoskopi ini yang tidak enak adalah persiapannya karena harus dikuras dulu perutnya semalaman ya, harus buang-buang kotoran semalaman. Jadi lumayan ya, bisa BAB semalam itu antara 8 sampai 12 kali ya untuk ngebersihin ususnya. Kenapa kita perlu bersihin usus? Karena kalau kita udah mau teropong, kita sama saja menggunakan lensa kamera yang kita masukkan ke dalam usus besar. Sehingga kita harus melihat sejelas mungkin ya. Apalah artinya kamera yang sudah masuk ke usus besar kalau ada sisa kotoran yang masih banyak. Yang terlihat adalah kotorannya nanti ya. Padahal seringkali kanker ini terdiagnosis di awal dalam ukuran yang relatif masih kecil. Mungkin kurang dari 1 cm ya. Nah, inilah yang perlu kita lakukan, pembersihan usus ataupun kita bilang ya bowel cleansing bahasa kerennya, atau persiapan kolon untuk bahasa Indonesianya untuk dilakukan pemeriksaan kolonoskopi ini. Ya. Pemeriksaan tentu berdasarkan kita ngambil anamnesis atau tanya jawab dengan pasien. Kalau ada gejala, gejala apa, lemes enggak, BAB-nya lancar enggak, pernah ada darah apa enggak. Kemudian biasanya melakukan pemeriksaan fisik. Anehnya, kanker usus besar ini ya, ada banyak pasien saya kankernya sudah berukuran 8 cm atau 10 cm sekalipun. Dan pada saat saya periksa perut atau abdomen, jangan dibilang bahwa bisa teraba ya, meskipun sudah besar. Kenapa? Usus besar ini letaknya dan sifatnya mobile atau bergerak ya. Sehingga gerakan daripada usus besar ini membuat tempat persembunyian yang baik buat si kanker ini untuk tidak teraba ya. Kalau kankernya letaknya di posisi tertentu, seringkali kalau ukurannya sudah besar di atas 5 cm kadang-kadang teraba. Tapi kalau kanker usus udah 5 cm ya kita bilang ini udah besar, udah harusnya sudah harus segera dilakukan tindakan minimal operasi, minimal ya. Nah, ini pemeriksaan ini yang tadi saya bilang physical examination atau pemeriksaan yang kalau kita lakukan di dokter, kita raba perutnya, kita periksa pakai stetoskop, dijamin 90% saya juga tidak bisa meraba.
Tapi, nah mungkin ada feeling biasanya kalau bilang, karena kita sering nanganin, biasanya kita punya kayak ada gelombang antena radio, kayak radarnya, kayaknya kemungkinan kayaknya ke sana nih. Sehingga pasien-pasien kalau udah ketemu HB-nya rendah, pasiennya lemas atau cepat capek, HB-nya mungkin sudah di bawah 9 atau 10, nah akan saya sarankan untuk kolonoskopi, karena ini akan dikonfirm dengan kolonoskopi. Pada saat kolonoskopi, apa sih yang dilakukan? Kita akan mengambil sediaan patologi. Kenapa sediaan patologi? Karena mutlak. Tidak mungkin kita tahu jenisnya kanker kalau kita tidak mengambil sediaan patologi. Ya. Artinya kita namakan tissue diagnosis. Diagnosis berdasarkan pemeriksaan jaringan. Yang memeriksa adalah seorang dokter spesialis patologi anatomi. Jadi saya akan mengambil jaringan sedikit, saya ambil biasanya ukurannya antara 3 mili sampai 5 mili. Ya. Itu ambil beberapa jaringan. Pada umumnya saya mengambil, kalau saya duga suatu cancer, saya akan mengambil lebih daripada 6 sampai 8 jaringan. Ya, supaya apa? Supaya confirm oleh dokter patologinya bahwa ini adalah jaringan yang baik. Dianjurkan. Mohon maaf dok, suaranya putus-putus. Suaranya putus-putus. Tinggal cek CA bisa diketahui. Kalau tinggi bisa confirm. Tapi kebanyakan pasien kansernya sudah gede, CA-nya masih normal. Pemeriksaan ini biasanya dilakukan dengan pemeriksaan tambahan imaging juga. Ya. Baik, slide berikutnya saya akan menggambarkan ini adalah orang yang dilakukan kolonoskopi. Ya. Kolonoskopi ini adalah memasukkan satu kamera, ya. Sekarang itu kameranya digital, ya. Kalau 20 tahun lalu kameranya kamera optikal yang biasa. Sekarang sudah kamera optikal ditambah dengan kamera digital, sehingga kita bisa lakukan magnifying atau pembesaran dengan alat yang dimonitor ini. Ya, kalau dulu kita neropongnya dari alat ini sendiri, jadi kayak kita orang bilang ngintip dengan alat, ya. Tapi kalau sekarang dengan alat ini kita masukkan kamera ke dalam sepanjang usus besar, kita bisa lihat di layar monitor TV, ya. Sehingga kita sangat dipermudah oleh teknologi. Alat ataupun sesuatu yang kecil dan kurang dari setengah senti pun dengan alat kolonoskopi yang ada saat ini bisa terlihat sangat jelas. Ya. Gambar di bawahnya ini adalah memasukkan alat ke dalam. Nah, kalau melihat ada sekecil ini jaringan, dengan alat kolonoskopi kita bisa perbesar. Ya. Ini baru terlihat sebagai polip. Ya. Nah, ada alat kecil lagi yang masuk dari alat kolonoskopi untuk mengambil jaringan atau tissue diagnosis tadi untuk dikirim ke patologi. Ya. Nah, ini adalah alat teropong ini. Kita lihat kalau ada polip. Nah, ada polip yang lebih besar, kita bisa lakukan pengangkatan juga dengan alat kolonoskopi ini, ya. Bentuknya seperti alat penjepit seperti ini, ya. Namanya adalah senar polipektomi, ya. Jadi seperti senar. Kalau kita pernah dengar orang mancing pakai senar, nah kita bisa mancing polip pakai alat senar ini. Caranya dengan memasukkan satu alat kecil ke dalam alat kolonoskopi ini. Channelnya kita sebut working channel atau instrument channel, supaya kita bisa mengangkat polip yang masih kecil ini untuk tidak tumbuh menjadi lebih besar. Ya. Ini adalah teknik untuk melakukan polipektomi dengan kolonoskopi. Ya. Ini adalah mengambil biopsi, mengambil jaringan yang kita akan kirim ke laboratorium. Untuk biopsi pun biasanya macam-macam jenis forceps biopsinya. Ada forceps biopsi yang ada jarumnya, ada forceps biopsi biasa, ada forceps biopsi yang lebih panjang. Biasanya kita perlukan sesuai dengan kebutuhan. Ya. Dokter Riki, dok, ya. Mohon maaf dok, waktunya sekitar 5 menit lagi ya dok ya. Ya, terima kasih dok. Oke, ini adalah gambaran polip yang terlihat dengan kolonoskopi.
Ini adalah gambaran dengan CT scan ataupun MRI yang kita lihat untuk imaging, ya. Kalau dokter lihat atau pasien lihat yang mana sih? Nah, tentu kita akan bingung mana yang suatu kankernya, ya. Umumnya kita akan melihat, nah yang mana? Ini kita lihat adanya suatu polip di tengah-tengah usus, ya, yang di tengah-tengah ini, ya. Ini ada terlihat suatu gambaran massa yang di luar dari, bukan di luar, di dalam lumen, dan terlihat adanya jaringan yang berbeda. Biasanya seorang radiologis akan bisa menentukan ini jenisnya polip atau suatu kanker atau tumor. Dengan itu kita terbantu sekali, ya. Gambaran di mana ini adalah suatu kanker usus besar yang sudah menjalar masuk ke dalam seluruh lumen usus besar, ya. Ini adanya di dekat usus halus tadi, ya, di dekat dengan usus buntu. Posisi ini cepat membuat usus tersumbat, ya, sehingga datang pasien sudah ususnya tersumbat. Ini adalah bentuk daripada macam-macam kanker, ya. Ada yang membuat jaringannya kecil kankernya, tetapi membuat salurannya jadi sempit. Ada yang kankernya sudah besar, tetapi tidak menyempit. Ada yang kankernya sudah besar banget, tetapi dia hanya melebar ke samping. Pertanyaan berikutnya adalah, dok, gimana mencegahnya? Dilakukan evaluasi kolonoskopi. Di beberapa negara sudah rutin dilakukan pemeriksaan rutin yang temporalnya kalau yang sehat 10 tahun sekali. Ya, jadi bukan orang yang sakit yang di kolonoskopi, tetapi orang yang sehat sudah di kolonoskopi. Kalau ada ketemu polip, ini kita lakukan pengangkatan polip dengan senar tadi. Ya, jadi langsung dijepit, kita potong dengan elektrokoagulasi. Orang bilang katanya laser lah atau apa. Nah, ini kita cutting dengan alat electrocoagulation, ya, sehingga risiko pendarahannya menjadi minimal. Tetapi kalau pasien minum pengencer darah, kita biasanya minta pasien stop dulu untuk pengencer darahnya. Nah, ini biasanya di Amerika itu problem besar. Kenapa? Karena di sana kanker usus besar sudah menduduki nomor 3, bahkan mau nomor 2 katanya penyebab kematian. Ya, di sana the third leading cause of cancer. Ya, tetapi sebenarnya highly curable. Nah, ada kata-kata yang menggembirakan nih. Highly curable ketika didiagnosis secara dini. Sehingga screening merupakan cara yang paling penting untuk menurunkan angka kematian tadi. Nah, ini setelah saya screening, setelah ketemu kansernya, setelah dilakukan staging, nah kita akan bekerja sama dengan seorang medical oncologist dan dokter bedah, bahkan dengan bidang lain untuk kita lakukan tindakan berikutnya selain operasi apalagi yang akan kita lakukan. Ya. Umur dan riwayat keluarga sangat penting. Kenapa? Beberapa penyakit kanker usus besar ini berkembang dalam family atau keluarga. Kalau ada ayahnya atau riwayat orang tua ibunya ada riwayat colon cancer, biasanya screeningnya dilakukan lebih sering, lebih dini. Ya. Kapan dimulainya screening ini? Kalau di negara maju, umumnya dimulai di umur 50 tahun, setiap 10 tahun diulang. Kalau di negara kita, baru akan dilakukan program, tidak untuk tahun ini, tetapi the next mungkin dengan perhimpunan endoskopi, rencananya mungkin kalau anggaran negara mencukupi, tentu screening ini dilakukan pada orang-orang yang berisiko tinggi. Ya. Nah, perilaku kita pengaruh nggak? Ternyata dikatakan cukup mempengaruhi. Ya. Kenapa? Karena orang-orang yang makan daging merah cukup banyak, katanya resikonya lebih tinggi. Ya. Orang-orang yang mungkin merokok resikonya lebih tinggi. Ya. Nah, colorectal screening ini untuk apa sih dilakukan? 1, deteksi dini. 2, prevensi. Ya, jadi pencegahan dan deteksi. Itu adalah kunci untuk mendeteksi daripada kanker usus besar. Dok, kalau di kolon teropong kan langsung nggak enak ya dok ya, biayanya di rumah sakit tertentu cukup lumayan. Ya, betul, saya katakan seperti itu. Ya. Tapi biasanya saya tidak melulu, wah ada gangguan ini langsung kolonoskopi, tidak. Biasanya saya minta tes kotoran dulu. Ada yang namanya memeriksa occult blood test dari feses. Mohon maaf dok, 1 menit lagi ya dok. Oke. Iya dok, mohon maaf dok. Ini saya percepat lagi slide-nya karena kolonoskopi itu adalah hal yang penting dan highly sensitif untuk deteksi polip. Jadi
sangat menentukan karena untuk menentukan arah pengobatan selanjutnya. Kapan dimulai? Dimulai umur 50. Tetapi kalau dikatakan yang namanya Afro-American, ya kita bilang orang negro, itu lebih awal. Kenapa? Risiko mereka kena colon cancer ternyata lebih tinggi. Ya, ini adalah gambar polip ya. Ini yang sudah menjadi calonnya cancer ya. Antara polip yang sebesar ini terus menjadi polip yang lebih besar dan menjadi cancer itu hanya butuh waktu. Baik, mungkin waktunya pas. Jadi pengobatan nanti akan dibahas oleh rekan saya, Dr. Rajes. Baik, waktu saya serahkan kembali kepada panitia dan moderator. Ya, terima kasih kepada Dr. Riki Tenggara atas paparannya sangat komprehensif ya dok dan menarik sekali. Mulai dari tadi seberapa banyak sih sebenarnya kasusnya kanker usus besar ya, kemudian gejalanya apa dan bagaimana cara untuk diagnosisnya ya. Jadi supaya kita tahu nih kena kanker usus besar atau enggak ya. Nah sekarang kita masuk ke bagian terapi. Nanti kita ketemu lagi di sesi tanya jawab ya dok. Terima kasih dok. Ya, kita akan masuk ke narasumber yang kedua, tetapi sebelumnya saya akan share dulu CV-nya untuk narasumber yang kedua. Ya, untuk narasumber yang kedua ini, beliau adalah Dr. Rajes Kalwani, MD, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi, onkologi medik. Beliau lulus dokter di Universitas Trisakti tahun 94, kemudian menempuh Medical College di India tahun 2000 selesainya, kemudian selesai adaptasi di RSCM FKUI tahun 2003 sebagai spesialis penyakit dalam. Dan kemudian di tahun 2014 ini selesai menempuh konsultan hematologi onkologi di FKUI RSCM. Dan beliau juga sudah sering membawakan berbagai materi di seminar-seminar baik itu dalam negeri dan luar negeri. Dan kemudian beliau juga memiliki banyak pengalaman di rumah sakit. Nah, yang terakhir di tahun 2008 sampai dengan sekarang di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, di 2020 sampai dengan sekarang di RSU Bunda Jakarta. Dan beliau juga anggota dari IDI, anggota dari PAPDI, POI, dan juga ASH dan ESMO. Ya, kepada Dr. Rajes Kalwani, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik, layar dan waktu kami berikan kepada dokter. Silahkan dok. Selamat sore teman-teman dan hadirin semuanya, baik pasien maupun keluarga pasien. Terima kasih dan terima kasih saya ucapkan kepada pihak manajemen dan sponsor kita yang telah memfasilitasi acara ini supaya kami dapat membagi informasi sedikit mengenai kanker kolon. Seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Riki tadi, kanker kolon itu merupakan salah satu kanker yang masuk dalam urutan terbesar, baik di Indonesia maupun di seluruh dunia. Dimulai dengan gejala, biasanya gejala kanker usus itu yang paling sering adalah perubahan dari pola buang air besar. Kemudian dapat juga disertai dengan tanda-tanda lain, seperti perdarahan dari yang ditemukan di feses, disertai juga dengan nyeri perut atau nafsu makan yang berkurang. Tanda-tanda ini dapat terjadi bersamaan atau bisa pun hanya satu gejala, misalnya penurunan berat badan. Bila sudah didiagnosa sebagai kanker, kemudian biasanya pasien maupun keluarga akan merasa sedih, kecewa, dan timbul pertanyaan-pertanyaan, kenapa saya atau kenapa keluarga saya yang kena musibah ini atau harus melalui ini, dan sering ada rasa yang campur aduk antara kecewa, sedih, cemas, kesal, dan marah. Dan biasanya pasien dan keluarga pasien ingin segera diatasi
bila sudah terdiagnosa kanker, maka kami pun dari tim medis ingin cepat membantu, tetapi pasien sering merasa bingung atau banyak pertanyaan. Saya harus kemana? Ke rumah sakit A, ke rumah sakit B? Apa yang harus saya jalankan? Apakah kemoterapi, operasi, sinar? What to do? Tentu kami dari tim medis dan dari tim rumah sakit ingin membantu pasien-pasien untuk fight colorectal cancer ini supaya secepatnya teratasi dan pasien bisa kembali normal. Tetapi sebelum kami dapat melakukan tindakan atau sebelum kami dapat melakukan terapi, dari tim medis memerlukan beberapa informasi untuk supaya kita dapat menentukan terapi yang terbaik itu apa. Ini adalah gambar yang menunjukkan kolon seperti sudah dijelaskan oleh Dr. Ricky tadi. Ada bagian-bagian dari kolon yang pada tahap diagnosa atau pada tahap awal kami baru mengetahui bahwa pasien atau penderita ada tumor atau kanker kolon. Tetapi informasi tambahan yang kami perlukan adalah lokasinya di mana. Ya, karena lokasi akan selanjutnya menentukan berat ringannya penyakit atau terapi yang digunakan. Kemudian kami juga ingin harus ada data mengenai ukuran dan berapa benjolan ada di dalam ususnya yang selanjutnya akan membantu kita untuk melakukan staging. Selain itu kami juga harus mengetahui keadaan pasiennya seperti apa. Apakah ada penyakit-penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes, atau penyakit lain. Karena ini akan sangat menentukan terapi yang akan ditawarkan atau dapat dilaksanakan kepada pasien. Untuk langkah pertama seperti yang kita sebut tadi perlu ditentukan jumlah dan lokasinya. Apakah tumor ini berada di sebelah kanan atau di sebelah kiri kolon, itu biasanya sifat dari tumornya dan terapi yang dapat digunakan biasanya beda. Seperti kita lihat pada slide ini, ada kanker usus yang disebut sebagai right-sided, yaitu di sebelah kanan atau di sebelah kiri. Biasanya patologi atau pemeriksaan molekulernya ada perbedaan antara yang right-sided colon cancer dan left-sided colon cancer. Dan obat-obat yang lebih sensitif untuk jenis-jenis tumor ini pun berbeda. Selain menentukan tumor dan jumlah dan lokasinya, kita perlu menentukan stadium daripada tumor atau kanker ini. Di gambar ini kita bisa melihat bahwa stadium kanker kolon itu diawali dari stadium 0, di mana tumornya itu sangat kecil dan masih terbatas, belum begitu mengenai dinding dari ususnya. Kemudian bisa berlanjut ke stadium 1, stadium 2, stadium 3, dan stadium 4. Pada stadium 4 kita lihat di sini dari stadium 4 kemudian akan terjadi penyebaran. Dan itu yang perlu kita tentukan untuk pada saat kita melakukan staging atau menentukan stadium kanker kolonnya, kita perlu menentukan apakah sudah menyebar atau tidak. Penyebaran biasanya kita lihat di sini bisa ke seluruh tubuh, tetapi paling sering pada liver dan paru. Untuk mengetahui ada tidaknya penyebaran, kami melakukan pemeriksaan-pemeriksaan termasuk pemeriksaan radiologis. Di sini kita bisa melihat ada gambaran yang di atas adalah CT scan dan yang di bawah ini PET scan. Ini untuk menentukan apakah apakah kanker dari ususnya sudah menyebar ke organ-organ lain. Dan yang biasa kita temukan paling sering terjadi penyebaran ke liver dan juga ke paru-paru dan tulang.
Oke, sekarang kalau kita sudah menentukan lokasi tumornya, ukurannya, sudah menentukan stadium, dan kita mengetahui keadaan pasien, what next? Apakah bisa langsung terapi? Belum. Kami masih memerlukan satu langkah untuk menentukan jenis patologi dan molekulernya. Di sini kita melihat bahwa klasifikasi dari colorectal cancer ini yang disingkat sebagai CRC, menurut WHO ada banyak jenis. Ya. Jadi tidak semua kanker usus atau kanker kolon itu sama. Kita lihat di sini ada adenokarsinoma, squamous carcinoma, small cell, signet cell, ya, sehingga pasti terapinya pun berbeda-beda. Jadi sering kalau pasien datang, oh mau langsung diterapi, kalau kita belum ada data ini, tentunya tidak bisa. Ya. Dan sering pasien ada yang menanyakan, saya tidak mau kemoterapi, saya mau imunoterapi, atau saya tidak mau imunoterapi, saya mau operasi saja. Itu semua tergantung daripada patologinya, patologi, stadium, dan sekarang ada pemeriksaan yang lebih baik kita sebut sebagai pemeriksaan molekuler, di mana kita dapat menentukan imun skor, mutasi RAS, mutasi BRAF, dan PD-L1 statusnya. Ini untuk pemeriksaan ini biasanya kita dibantu oleh Calgen dan hasilnya kurang lebih 1 minggu. Sehingga kalaupun kita sudah ada jaringan, sudah ada staging cancernya, kita tetap membutuhkan informasi ini untuk menentukan langkah berikutnya. Untuk terapinya, kita bisa lihat di slide ini bahwa sejak tahun 1960 kanker usus kanker kolon sudah diterapi dengan kemoterapi, ya. Tetapi dengan perkembangan waktu, maka obat-obat yang saat ini ada jauh lebih banyak. Sehingga kita lihat dari tahun 2010 sampai tahun 2020 ada banyak penemuan obat-obat baru, terapi baru. Semua ini tentu lebih baik untuk pasiennya dan memberi harapan hidup dan survival yang lebih panjang. Di sini kita lihat lagi ada banyak obat-obat baru ya untuk membantu terapi pasien kolorektal, dan pemilihannya ini tergantung dari hasil pemeriksaannya. Jadi dari satu pasien ke pasien berikutnya, walaupun misalnya usianya sama, tetapi mungkin terapinya beda. Ya, tergantung dari jenis kanker kolorektalnya, tergantung dari stadiumnya, dan juga dari pemeriksaan molekuler atau patologinya. Sorry. Berikutnya adalah langkah untuk menentukan terapi yang terbaik untuk pasien. Treatment choice. Treatment choice ini seperti kita sebut tadi tergantung dari jenis tumornya ya, dan gejalanya. Ini kita sudah bahas tadi, tetapi selain itu juga ditentukan oleh karakteristik dari pasien. Misalnya usia pasien, penyakit-penyakit yang diderita, keadaan umum pasien, apakah mobile atau tidak. Ya. Tentunya terapi untuk pasien misalnya usia 40 tahun atau 45 tahun, masih aktif bekerja, tidak ada penyakit, terapinya akan beda dari kalau kita bandingkan untuk pasien yang berusia 80 tahun menderita penyakit-penyakit seperti hipertensi, diabetes, maka pilihan obat dan terapi yang dapat kita tawarkan kepada pasien pun akan berbeda. Selain itu kami juga menghargai preference dari pasien. Apa yang diharapkan oleh pasien dan apa yang diinginkan oleh pasien ataupun keluarga pasien. Bila kanker ususnya dapat diangkat, maka operasi merupakan salah satu pilihan yang baik
dan akan menentukan dan akan membantu survival pasien. Jadi kalau pasiennya masih dalam keadaan 1 sampai 3, sebisanya dan secepatnya kami biasanya menganjurkan dan memotivasi pasien untuk dilakukan operasi. Tapi tentunya apakah pasien dapat menjalani operasi, layak menjalani operasi atau tidak, dan apakah operasinya itu akan membantu pasien, semua akan ditentukan oleh ahli bedah yang merupakan salah satu dokter di tim kami. Untuk mengetahui operasinya secara skematis yang dilakukan ya seperti ini. Bila ada kanker, di gambar pertama ini kita lihat misalnya ada kanker, maka ususnya yang terlibat cancer ini dipotong, tumornya dibuang, kemudian ususnya dijahit kembali, seperti di gambar yang ketiga ini. Ini tentunya merupakan gambaran yang representatif dan tentunya tidak semudah ini. Tetapi pada prinsipnya ini yang dilakukan oleh dokter bedah, dan pada beberapa keadaan di mana ususnya tidak dapat disambung kembali atau misalnya bila kanker ususnya di bagian distal, maka akan dilakukan kolostomi dan pasien dapat menggunakan suatu kolostomi bag ini yang kita lihat di luar. Sehingga pembuangan air besarnya akan melalui kantong ini. Setelah operasi atau sebelum operasi, salah satu modalitas terapi adalah kemoterapi. Kemoterapi ini ada beberapa jenis, ada beberapa obat, termasuk imunoterapi. Pada dasarnya ada beberapa yang kita sebut sebagai imunoterapi, tetapi pemberiannya kurang lebih sama. Seringnya kalau pasien mendengar kata-kata kemoterapi, itu sudah rasa takut sebelumnya. Tetapi pada saat ini, slide berikutnya, untuk kemoterapi sebenarnya cukup sederhana. Ya, kadang-kadang pasien merasa takut. Oh, what is kemoterapi? Apakah saya akan dibiarkan di satu kamar, kena sinar, kemudian akan timbul gejala-gejala seperti muntah, tidak bisa bangun, tidak bisa jalan. Itu semua persepsi yang sudah lewat. Untuk saat ini kemoterapi cukup aman dan kita dapat memprediksi gejala-gejala yang akan timbul. Untuk kemoterapi biasanya kita menggunakan seperti infus, ya, jadi ada cairan, ada obat yang diberikan melalui infus dan melalui pembuluh darah. Jadi akan ada selang infus yang terpasang dan pasien bisa rawat jalan atau rawat nginap. Untuk beberapa pasien pastinya akan timbul efek samping berupa nausea, vomiting, ya, kadang-kadang diare, mual, muntah, ya. Tetapi semua gejala-gejala ini dari pengalaman kami, dari pengalaman pasien, semua ini dapat kami prediksikan dan dapat kita bantu untuk dicegah. Jadi untuk pasien-pasien tidak perlu takut, tidak semua gejala ini, tidak semua efek samping ini akan timbul pada semua pasien untuk semua kemoterapi, tidak. Mohon maaf, Dok. Waktunya sekitar 5 menit lagi ya, Dok. Oke. Ya, terima kasih, Dok. Sehingga pasien kalau mengalami ketakutan terhadap kemoterapi, maka kami dari tim medis akan memberi motivasi bahwa banyak pasien yang sudah menjalani kemoterapi, baik anak-anak maupun dewasa. Bahkan setelah kemoterapi ada yang sempat jalan-jalan, bisa dandan, bisa selfie, ya. Dan ada tulisan dari salah satu artis terkenal di Prancis, di mana ia mengatakan, I would rather do chemo than clean out the garage. Ya, jadi
menjalani kemo itu jauh lebih ringan daripada saya bersih gerasi saya. Selain kemoterapi, kadang-kadang pasien harus juga menjalani penyinaran atau radiasi. Ini biasanya hanya untuk beberapa kali dan waktunya singkat. Yang perlu kita lakukan bersama dan perlu kita sadari bahwa dimanapun pasien menjalani terapi, yang penting kita harus sadari bahwa fighting cancer is a team effort. Tidak bisa dilakukan oleh satu dokter atau satu bagian spesialis, maka kita memerlukan beberapa ahli seperti ahli bedah, ahli penyakit dalam, ahli hematologi, ahli onkologi. Dan untuk kebaikan pasien, kami semua bekerja sama. Di multidisiplin kami, misalnya di Rumah Sakit PIK, untuk kanker kolon kita terdiri dari medical oncologist atau saya sendiri, ada Dr. Ricky sebagai gastroenterologist, dan kemudian kita dibantu oleh ahli bedah, dan tentunya perlu dukungan dari beberapa ahli lain seperti ahli patologi, teman-teman dari farmasi, perawat yang nurse oncology, kemudian juga kadang-kadang memerlukan dukungan dari psikiatri dan support group. Apapun keputusan yang kami ambil itu berdasarkan international guidelines, yaitu dari ESMO dan NCCN. Ini adalah dua guidelines dari Eropa dan Amerika, dan biasanya bersama-sama tim kami. Bersama tim kami akan melakukan oncology meeting atau rapat untuk mengambilkan keputusan, dan keputusan ini akan kita sampaikan untuk kebaikan pasien dan akan kita sampaikan ke pasien. Yang penting adalah adanya kerjasama antara dokter dan pasien maupun keluarga pasien, sehingga sama-sama kita dapat melawan kanker usus ini. Untuk monitoring setelah terapi, maka ada beberapa pemeriksaan yang perlu dilakukan secara rutin. Dan untuk screening, untuk screening untuk pasien-pasien yang belum terdeteksi, maka yang kita anjurkan adalah screening supaya untuk mencegah terjadinya atau deteksi dini. Slide berikutnya. Bila kita melakukan screening dan deteksi dini, maka dikatakan bahwa 60% pasien kolorektal itu dapat dicegah. Sehingga ini yang perlu kita tekankan, dan biasanya untuk screening dianjurkan pada usia 50 tahun. Sehingga sebelum your 50th birthday, sebelum merayakan ulang tahun yang ke-50, kami menganjurkan tolong dijadwalkan untuk pemeriksaan kolonoskopi. Sebelum Anda memotong kue 50 years, please go for your colonoscopy. Tetapi pada beberapa keadaan, mungkin dianjurkan lebih awal. Untuk prevention, seperti yang disebut Dr. Ricky tadi, perlu gaya hidup yang sehat, lifestyle yang baik, dan kita harus awasi berat badan dan menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Yang dapat membantu adalah pemberian kalsium dan vitamin D. Berikutnya. Sehingga untuk kita sama-sama dapat mencegah terjadinya kanker kolon. Bulan Maret adalah bulan Cancer Colon Awareness, dan mudah-mudahan kita dapat menyampaikan kepada semua bahwa cancer kolon ini preventable,
treatable, dan beatable. Terima kasih untuk waktu dan atensinya. Iya, terima kasih kepada Dr. Rajes Kalwani, spesialis penyakit dalam, konsultan hematologi onkologi medik atas paparannya, Dok, mengenai penanganan untuk terapi kanker pada usus besar ya, Dok ya. Jadi ternyata ada banyak macam ya, nanti tergantung berarti kondisi pasiennya seperti apa ya, kemudian stadiumnya tadi ya, Dok ya, nanti baru bisa dipilih pengobatannya apa untuk pasiennya. Ya, baik. Terima kasih, Dokter. Kita akan masuk ke sesi tanya-jawab. Saya undang kedua narasumber, Dr. Riki Tenggara dan Dr. Rajes, untuk sesi tanya-jawab. Dr. Riki Tenggara, apakah bisa? Ya, baik. Ya, sudah hadir. Oke. Ya, Terima baik. kasih. Terima kasih, Dok. Baik, untuk pertanyaan yang pertama, saya akan berikan dulu kepada Dr. Riki Tenggara. Ya. Jadi sebenarnya ini sih, Dok, ada beberapa pertanyaan yang berulang. Jadi ditanyakan, tapi kurang lebih sebenarnya intinya sama gitu ya. Jadi berulang terus ya. Nah, pertanyaannya ini adalah, mungkin saya tidak menyebut nama ya, karena ada beberapa pertanyaan yang sama. Mungkin akan saya gabung ya, supaya nanti bisa terjawab. Nah, pertanyaannya adalah, sore dokter, makanan dan minuman apa yang harus dihindari untuk mencegah kanker usus? Dan ini pun juga berulang di bawah juga pada nanya gitu. Kalau sudah, kalau untuk mencegahnya gimana, kemudian kalau sudah pernah kena kanker usus, kemudian sudah menjalani pengobatan, nah terus boleh makan apa, boleh minum apa gitu. Jadi ada pantangan atau enggak. Nah, sepertinya ini yang benar-benar ada di pertanyaan setiap orang ya, Dok ya. Mungkin ya, silakan Dr. Riki, silakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Memang pertanyaan ini orang bilang pertanyaan yang selalu ditanyakan. Jadi istilahnya entah dalam sesi ilmiah maupun sesi awam seperti ini ya. Iya. Kita juga mau jawab bahwa ya pada dasarnya ya makanan yang secara langsung sih tidak ada yang menyebabkan kanker. Tetapi mungkin kita tahu makanan sekarang ini, kita tahu banyak sekali ya yang namanya mungkin ya makanan olahan ya, daging olahan ya, bumbu olahan, semua sifatnya yang natural mungkin sudah jarang ya. Nah, beberapa penelitian di Eropa, Amerika ya juga di Indonesia ya orang-orang yang mungkin high fat diet, makanan yang mempunyai kadar lemak tinggi dikaitkan berkorelasi dengan tingginya angka colon cancer. Yang tinggi makan hewan kaki empat katanya daging merah juga mempunyai risiko lebih besar. Angka ini bervariasi. Kalau secara statistik kan ada yang risikonya relatif risknya apakah 1, sekian ataukah 2 kali lipat tingginya. Bervariasi sekali antara satu penelitian dengan penelitian lain. Tetapi memang makanan-makanan yang tadi saya katakan ya makanan olahan ya itu memang banyak sekali tambahan-tambahan zat tertentu ya yang kita nggak tahu efek jangka panjangnya ya gitu. Ya kita ngomong makanan, kita pergilah ke supermarket, hampir semua makanan yang ada ataupun yang ada di meja kita, pilih mana makanan yang belum diolah secara atau masih natural, mana yang sudah pernah diolah, ya kan? Makan ya apalah contohnya mie instan, ya udah pasti diolah 100% ya, mungkin 200% diolah ya. Kita makan mie biasa, diolah nggak? Ya makanan olahan dari terigu sampai bahan-bahan lainnya. Nah inilah yang saya katakan tentu makanan yang alami, ya mungkin yang masih relatif alami apa buah, sayur ya. Sayur pun katanya jelek itu karena sekarang disemprot pakai insektisida ya. Nah, jadi bingung lagi ya. Yang harusnya natural, sekarang muncul lagi isu vegetable organic atau organic vegetable yang katanya nggak pakai bahan chemical dan sebagainya. Ya, harganya tentu lebih mahal. Beras sekarang pakai beras organik ya. Nggak apa-apa, itu untuk meningkatkan harga, tapi di lain pihak kalau pengolahannya sesuai dengan standar ya saya lebih senang juga. Tapi overall di seluruh dunia, saya nggak tahu mungkin Dr. Rajes juga lebih tahu,
Hampir semua, baik negara maju, negara miskin, negara kaya, angka kansernya dibandingkan 20 tahun lalu meningkat hampir 3-8 kali lipat. Ya, jadi relatif, tergantung jenis kansernya. Nggak tahu, benar nggak nih Dokter Ajes? Saya pernah waktu itu bahas tentang pancreatic cancer dari data statistik yang di England, Inggris, dan Skotlandia. Ternyata angka kanser tahun 80, pancreatic cancer, dengan angka tahun 2010, 40 tahun, angkanya meningkat 15 kali lipat. Saya nggak tahu, mereka juga bingung, orang Inggris juga bingung, gitu loh. Mereka tidak bisa kaitkan data mana. Ya, yang paling di-blame adalah makanan yang masuk ke perut, karena usus besar adalah penampung segala makanan yang masuk dari mulut sampai di ujung pembuangan. Sehingga tentu kaitan dengan makanan ya paling mudah dijadikan ya sasaran ya. Dan saya juga tidak menyangka bahwa memang makanan zaman now ini ya paling mudah ya apa? Ya tentu pesan makanan lewat GrabFood, GoFood yang diolahnya gimana gitu udah nggak tahu. Yang penting kenyang, enak, sedikit-sedikit pedas, nah ditambah dengan rasa enak di mulut. Nah, apakah ini sehat? Ya, hampir semua makanan yang sehat, saya selalu bilang tidak enak rasanya. Saya seringkali makan muesli yang rasanya kayak makan kayu diserut, nggak ada rasanya ya muesli ya. Ya mau nggak mau saya makan dengan susu murni yang nggak ada rasanya juga, plain tawar. Ya tetapi ya saya anggap tentu ini lebih pure kali ya dibanding saya harus menerima makanan olahan yang lain. Sekarang jadi menu saya seminggu 2-3 kali. Tapi apakah sehat murni 100%? I don't know exactly ya, karena tetap aja ada olahan juga. Itu mungkin dengan makanan ya, mungkin agak sedikit panjang tapi mudah-mudahan menjawab pertanyaan. Ya kurangi makanan olahan, tapi ya sekarang juga gimana mengurangi, tinggalnya di kota besar ya. Ya itu aja mungkin. Baik, terima kasih dokter jawabannya. Kayak dilema ya dok. Dilema. Sekarang iya, jadi makanan maunya serba praktis, tapi sudah diolah ya dok tadi. Betul. Daging olahan, ya makanan olahan, ya kemudian apalagi sayuran pun ada yang pakai pestisida gitu ya. Jadi ya, jadi serba susah ya dok. Jadi ya mungkin strateginya masih boleh kali ya dok makan makanan olahan, tapi jangan sering-sering gitu ya tadi yang kata dokter ya, dikurangi gitu ya. Jadi strategi sayur agak jorok sedikit nih. Kalau kita milih sayur, wah yang daunnya nggak ada trepesan bekas makan ulat. Saya suka sebaliknya, nggak apa-apa lah yang bekas dimakan ulat pasti belum kena insektisida tuh ya. Berarti lebih sedikit yang masih ada ulatnya berarti belum kena insektisida ya. Makan sama ulat-ulatnya tambah protein sedikit. Ada proteinnya, iya. Berarti sebenarnya intinya adalah masih boleh nih, tapi dikurangi. Tapi kalau bisa back to nature. Kuranginnya banyak harus. Harus banyak ya dok ya kuranginnya. Baiknya dikuranginya banyak. Soalnya sudah ada data jelas bahwa proses food dan red meat itu termasuk resikonya sangat tinggi. Dan saya rasa untuk di negara-negara tropis seperti kita untuk mendapat sayur yang segar, daging yang segar masih cukup mudah ya. Untuk kami mendapat fresh vegetable, fresh meat itu termasuk relatif lebih mudah sehingga kami harus mengambil kesempatan itu dan ya mungkin lifestyle change juga. Ya. Oke, berarti back to nature ya dok, harus dibanyakin yang back to nature-nya ya berarti ya. Benar ya dok ini. Oke. Jadi harus sayuran segar kalau bisa ya, daging pun juga yang segar ya. Jangan kita beli yang udah ada tambahan, mungkin ada tambahan pengawetnya, tambahan rasa ya, karena sekarang itu banyak banget. Enak nggak? Nah, iya itu problemnya betul. Iya, nggak apa-apa dok, sedikit nggak enak tapi sehat ya dok ya, gitu aja. Umur juga panjang. Iya, baik. Mungkin itu loh, sahabat RSPIK agak susah ya, agak dilema loh sekarang ya. Tapi mudah-mudahan jawaban dari kedua narasumber bisa menjawab ya, karena tadi pertanyaannya banyak banget di bawah itu, pertanyaannya berulang ya. Baik, kemudian saya masuk ke pertanyaan untuk Dr. Rajes. Pertanyaannya ini terkait dengan terapi. Terkait dengan terapi. Ini agak di bawah. Tadi pertanyaannya.
Nah, ini. Jadi pertanyaannya adalah pasien kanker kolon yang telah menjalani operasi dan kemo, bagaimana perawatan pasca operasinya? Jadi butuh tes darah kah, butuh CT scan berkala atau enggak gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya adalah apakah pasien kanker kolon yang sudah melakukan operasi dan kemo usia di atas 60 tahun aman menerima vaksin COVID-19? Nah, itu dok pertanyaannya. Ya, silakan dok. Terima kasih. Untuk pertanyaan pertama, setelah kemoterapi dan operasi ya? Iya, betul setelah dok. Kemoterapi dan operasi biasanya ya tetap harus kami pantau secara periodik dan biasanya kami ada jadwal-jadwalnya. Biasanya kalau baru selesai kemoterapi atau operasi, mungkin pada tahun pertama harus kontrolnya lebih rutin ya. Awal-awal mungkin sebulan sekali, kemudian 3 bulan sekali, dan biasanya tiap 6 bulan ada pemeriksaan radiologis termasuk misalnya CT scan atau PET scan ya. Dan juga tergantung operasi yang dilakukan mungkin perlu ulangan kolonoskopi ya. Jadi tergantung stadium dan penyebarannya, tetapi pastinya pada tahun pertama kalaupun sudah clear setiap bulan untuk 3 bulan pertama, kemudian setiap 3 bulan, dan kemudian setiap 6 bulan. Kemudian dok. Dan untuk yang pertanyaan kedua yang sudah menjalani kemoterapi dan kanker, tergantung dari waktunya. Kalau sudah lebih dari 1 tahun dan keadaan umum pasiennya bagus, saya rasa tidak ada larangan untuk vaksin COVID. Tentunya kami harus juga menilai apakah ada penyakit lain ya, misalnya ada penyakit lain seperti hipertensi atau diabetes tetapi kalau hanya kanker usus dan sudah dinyatakan cancer free, tidak dalam obat-obat yang menekan daya tahan tubuhnya atau tidak ada obat-obat minum untuk terapi kankernya dan keadaan pasiennya cukup fit, boleh diberikan vaksin COVID. Baik, terima kasih dok jawabannya. Jadi sebenarnya kalau pasien udah operasi dan kemo, tetap harus periksa ya dok ya. Jadi jangan merasa karena udah cancer free, jadi nggak ngecek lagi. Nah ini kadang-kadang yang tiba-tiba udah lama nih pasiennya suka nggak datang, nggak balik lagi buat kontrol gitu ya dok ya berarti. Jadi harus kontrol sesuai dengan petunjuk dari dokter. Kalau tadi bilang lebih awal ya dok, ada yang tadi setiap bulan, kemudian setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, dan kemudian nanti ada periksa CT scan dan sebagainya. Jadi harus terus kontrol ya kalau sudah operasi dan kemo gitu. Nah kemudian kalau vaksin tadi balik lagi ya, kalau mau vaksin konsultasi dulu aja ke dokter ya. Jadi biar dokter tahu kondisi pasiennya seperti apa. Jadi nanti terakhir keputusannya divaksin atau enggak. Bisa juga. Iya gitu. Iya. Baik, terima kasih dok. Nah untuk pertanyaan berikutnya saya akan kembali ke Dr. Riki. Dr. Riki Tenggara, ini pertanyaannya ini juga, ini sebenarnya pertanyaannya itu menarik ya. Jadi sebentar coba saya cari dulu. Banyak. Nah ini ya, soalnya agak banyak, tapi saya akan coba tanyakan yang ditaruh di lembaran. Oh iya, udah taruh dulu. Oke, iya. Oke, silakan dari moderator. Iya, ini dok pertanyaannya. Jadi pertanyaannya, selamat sore dokter, mau menanyakan bagaimana membedakan gejala awal wasir dengan kanker kolon. Nah ini soalnya di bawah-bawah ini nanyain wasir juga dok, jadi berulang lagi nih. Jadi katanya nanti kalau udah wasir bisa kena kanker kolon nggak gitu. Jadi kayaknya ini topik wasir dan kanker kolon ini sangat sering ditanyakan juga. Silakan dok. Iya. Oke, baik.
Wasir dan kanker kolon suatu penyakit yang sangat berbeda 180 derajat, baik dari segi jenisnya penyakitnya maupun penyebab dan etiologinya dan penanganannya. Tetapi gejalanya hampir sama. Apa? BAB-nya keluar darah. Sehingga kalau dokter saya dikatakan ada pasien dengan dok, pup saya kok ada darah. Yang terlintas di pikiran saya tentu dua besar ini. Ini pasien umurnya masih 20 tahun. Oh, tentu saya mikir dia lebih banyak adalah suatu wasir ya. Umurnya 40 tahun. Kayaknya gerakan untuk wasir lebih mungkin dibanding colon cancer. Tapi begitu umurnya 50 tahun, 55, 60, dia bilang, dok, pup saya berdarah. Pemikiran saya sudah hampir pasti kemungkinan besar, kemungkinan, ya saya bilang, suatu cancer resiko ini lebih tinggi. Probabilitasnya, kalau kita ngomong statistik, probability-nya pasti lebih tinggi ke arah suatu cancer. Walau saya juga pernah dapat pasien kira-kira 6 bulan lalu, umur 32 tahun, yang sudah ditreat sebagai wasir oleh dokter yang katanya mungkin sering kali diobatin wasir oleh dokter keluarga ataupun yang sering memberikan suntikan wasir. Dan itu katanya 6 bulan katanya udah berhenti, sehingga dia tidak ke dokter lagi karena setiap minggu dia udah suntik 3-4 kali berhenti. Waktu datang ke saya, kebetulan hanya sekali, langsung saya periksa namanya colok dubur, rectal touche kalau bahasa ilmiahnya. Saya agak kaget karena waktu saya rectal touche, saya menemukan sesuatu yang kok kayaknya di tengah-tengah wasirnya ada yang lebih aneh dibandingkan dengan hasil colokan dari jari saya nih. Ya, begitu saya kolonoskopi, memang ternyata umur 32 tahun sudah ada colon cancer. Gejalanya sama persis, yaitu pupnya berdarah. Penyakit yang berbeda, tetapi istilahnya satu simptomnya sama. Saya biasanya membedakan atas dasar keluarganya ada yang histori colon cancer enggak. Kalau ada, saya biasanya akan menanyakan untuk kemungkinan kolonoskopi. Tapi kalau keluarganya dan umurnya masih relatif di bawah 40, saya tentu tidak akan berpikir dulu suatu colon cancer ya, itu aja. Jadi suatu penyakit yang sangat berbeda, tapi gejalanya sama, BAB berdarah. Hematochezia bahasa medisnya ya, hematochezia. Iya, baik. Terima kasih dok jawabannya. Jadi dua penyakit yang berbeda, tapi gejalanya sama gitu ya. Dan iya satunya kalau wasir lebih sering di usia lebih muda, kanker usus besar itu lebih sering di usia yang lebih tua atau lebih lanjut ya usianya. Iya, jadi intinya kalau misalnya buang air besarnya berdarah, langsung cek aja ya dok ya, jangan didiemin gitu ya dok ya. Jadi biar tahu nih sebenarnya ini wasir atau ini kanker kolorektal atau kanker umur 20 tahun ya nggak buru-buru saya kolonoskopi. Iya. Kalau umur 20 kolonoskopi, nanti minggu depan saya bisa kredit mobil baru. Iya, jadi kalau umurnya 20 kemungkinan besar wasir ya. Terus wah, Iya. Oke, baik. Terima kasih dokter karena ini kayaknya sangat menarik nih. Di bawah-bawah nih nanyain terus ini. Nanti kalau udah wasir bisa kena kanker. Oh ya itu dok, belum dijawab. Enggak. Kalau itu enggak ya dok ya berarti ya. Soalnya di bawah ada risikonya berbeda. Risikonya berbeda ya. Juga berbeda. Jadi pada khawatir kalau sudah kena wasir kena kanker enggak ya gitu. Ya jadi berarti itu enggak ya dok ya berarti itu. Iya. Baik, terima kasih dan pertanyaan berikutnya saya ajukan lagi kepada Dr. Rajes ya. Ini juga pertanyaannya ini berulang. Sebenarnya tadi Dr. Rajes sudah sempat menyampaikan sebenarnya, tapi supaya lebih jelas lagi ya, supaya sahabat RSPIK ini lebih paham lagi ya dok. Jadi pertanyaannya gini, kalau pasien kanker kolon sudah operasi, boleh menjalani kemo nggak gitu? Terus bawahnya juga ada yang nanya, boleh menjalani radiasi nggak ya gitu? Jadi dan pertanyaan itu beberapa kali itu muncul. Nah, mungkin dokter bisa menjelaskan lebih lanjut, boleh nggak sih dok gitu ya dikasih kemo gitu atau radiasi? Silakan dok. Iya, terima kasih. Untuk garis besarnya ya untuk penyakit kolorektal itu
operasi, kemo, dan mungkin radiasi. Apa yang dibutuhkan biasanya tergantung dari stadium dan jenisnya. Jadi biasanya bukan pilihan alternatif. Jadi bukan seperti saya mau ke Bandung lewat jalan tol atau jalan biasa, akhirnya tuh sampai. Bukan, yang kami tawarkan biasanya yang paling baik untuk pasien. Jadi setelah kami menentukan stadium dan jenisnya, kami baru bisa menentukan yang terbaik untuk pasien apa. Yang terbaik itu maksudnya kansernya terkendali atau teratasi dan kemungkinan untuk timbulnya kembali kecil. Tetapi bila pasiennya tidak mau, maka tentunya seperti saya sebut tadi, kami juga menghargai lifestyle pasien, kebutuhan pasien, dan kemampuan pasien baik secara fisik maupun financial. Maka kami akan memberikan pilihan atau alternatifnya yang kedua apa, alternatif ketiga apa. Tetapi yang perlu kita clear bersama-sama sebenarnya bukan pilihan A atau B, kita harus lebih baik menentukan apa yang terbaik dan apa yang akan mencegah relapse-nya kembali. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi sebenarnya kan kadang-kadang suka gini, Dok. Orang awam itu satu dengan yang lain suka curhat. Saya kok dikasihnya obatnya ini. Iya, betul. Iya, terus saya ditambah ini loh, gitu. Jadi iya, justru itu sangat tergantung juga dari patologinya. Kadang-kadang pasien yang berobat ke rumah sakit kami juga, kok teman saya dikasih obat ini cuma 3 bulan, saya kok disuruh operasi dulu. Iya, Untuk betul. kemo dan operasi juga kadang-kadang ada pilihan, ada beberapa pasien kita melakukan kemo dulu supaya mungkin ukuran tumornya itu mengecil. Itu akan membantu ahli bedahnya untuk mengangkat tumornya. Tetapi pada beberapa keadaan kami melakukan operasi dulu, baru kemo. Itu sangat-sangat yang jadi sekarang kita sebutnya ini sebagai personalized treatment. Jadi bukan seperti beli satu baju free size siapa saja pakai, enggak. Ya, kami lebih memprioritaskan personalized treatment. Jadi kami akan memberikan atau menawarkan yang terbaik untuk keadaan pasien ini, yang terbaik apa, ya. Iya, baik. Terima kasih, Dok. Jadi sahabat RSPIK, jadi bisa dipahami ya. Jadi nanti nggak saling membandingkan. Kok saya dapat ini ya, tapi yang lain bisa dapat lebih banyak terapinya gitu ya. Jadi untuk kebaikan pasien, yang terbaik untuk pasien supaya nanti bisa mengurangi kekambuhannya. Ya, jadi seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Rajes. Nah, kemudian saya masih punya satu pertanyaan terakhir untuk Dr. Riki dan satu pertanyaan terakhir untuk Dr. Rajes. Jadi saya kembali dulu ke Dr. Riki. Pertanyaannya itu terkait dengan kondisi pandemi ini sebenarnya, Dok. Jadi pertanyaannya adalah, selamat sore Dr. Riki. Saya Abian. Jika saya akan melakukan kolonoskopi di RSPIK untuk pencegahan dini, apakah aman? Karena di masa pandemi COVID ini, saya sangat khawatir. Apalagi ada alat yang masuk ke dalam tubuh saya. Nah, ini pertanyaannya sangat kekinian ya, Dok, ya, karena terkait dengan masa pandemi. Silakan, Dok. Wah, ini terpaksa bukannya aman untuk pasiennya selama COVID untuk menjalani endoskopi. Ya, tidak ada risiko tambahan apapun. Tetapi justru endoskopi menjadi tidak aman buat operatornya kalau pasiennya mengandung virus COVID. Karena endoskopi adalah tindakan yang disebut aerosolized procedure. Ya, very aerosolized procedure, di mana alat yang saya masukkan masuk ke dalam saluran di mana yang paling banyak kandungan virusnya, yaitu tenggorokan, saluran nafas, yang memang nggak masuk ke saluran nafas, tapi kan satu saluran.
dan kolonoskopi, ya. Sehingga saya akan menjalani tindakan pengamanan atau biosafety yang paling aman, yaitu saya minta untuk scan paru, paling tidak ada swab PCR, agar saya yakin bahwa pasien saya memang tidak sedang ataupun tidak dalam kondisi infeksius untuk operator dan tim saya. Tim saya ada beberapa orang, asisten endoskopi, asisten perawat, anestesi, dan sebagainya. Kurang lebih saat endoskopi ada saya, anestesi, dokter anestesi, perawat anestesi, perawat endoskopi 2. Kurang lebih ada 5 orang. Ya, itu yang perlu saya kasih tahu ke pasien. Sehingga prosedurnya jadi lebih mahal karena ada prosedur. Jadi double. Jadi saya juga selalu, kalau tidak sito, tidak emergensi, saya kalau bisa sesudah pandemi. Itu aja. High risk-nya ke saya loh. Ada beberapa kawan endoskopi, mungkin dokter Ajes juga sudah tahu beberapa konsultan gastro ataupun yang melakukan endoskopi yang kena COVID. Saya justru saya menjauh, saya mengurangi tindakan selama pandemi ini seminimal mungkin, seaman mungkin, ya. Baik terhadap pasien juga terhadap operator dan timnya saya. Maaf, saya juga terpaksa harus curcol ya. Beberapa anggota tim saya juga perawat endoskopi, baik yang di rumah sakit X, rumah sakit Z, itu dari 3 atau 4 perawat, sudah 2 atau 3 orang yang kena, dan mereka saling bergantian. Jadi aerosolasi itu bukan hanya kepada saya, tetapi kepada seluruh ruangan, walaupun ruangannya sudah namanya bertekanan negatif. Ya, begitu. Jadi screening kolonoskopi saat ini mungkin sangat dikurangin kalau tidak ada faktor-faktor yang mendorong, misalkan pasiennya bleeding, saya akan pending. Pasiennya aman-aman aja, saya akan tunda dulu sampai ke tahap di mana memang saatnya harus dilakukan endoskopi atau kolonoskopi. Itu mungkin yang perlu diketahui ya untuk pasien-pasien yang mau kolonoskopi screening, bukannya ditolak ya. Pertama, harganya jadi agak lebih mahal dengan screeningnya. Yang kedua, ya saya juga tidak mau dalam kondisi pasca COVID atau sedang COVID pasiennya ini minta di endoskopi, mohon maaf saya tolak. Saya takut, walaupun sudah divaksin, tetap aja risiko itu tidak menjamin seluruhnya. Mungkin itu jawabannya bisa menjawab ya. Mudah-mudahan tidak mengurangi rasa hormat bahwa mau kolonoskopi gua bayar lu kok nggak mau, atau kok mahal amat sekarang. Nah, ini saya jelasin di sini ada screening PCR, screening CT scan. Itu syarat minimal dari Perhimpunan Endoskopi kami, baik yang di Indonesia maupun di beberapa negara, itu untuk men-screening bahwa pasiennya tidak dalam kondisi infeksius untuk COVID. Ya. Baik, terima kasih Dr. Riki atas jawabannya, penjelasannya ya. Jadi sahabat RSPIK, mohon jangan salah paham ya kalau misalnya kok kolonoskopinya malah ditolak gitu ya. Jadi bukan ditolak. Jadi ada beberapa kondisi di pandemi ini di mana kita butuh penyesuaian ya dok ya. Jadi seperti kata dokter ada tambahan biaya untuk swab dulu ya, sama untuk CT scan paru ya. Dan kemudian tindakan kolonoskopi atau pemeriksaan usus besar ini akan dibatasi pada kondisi yang benar-benar emergensi ya dok, yang memang butuh harus segera diperiksa, berarti ya dok ya. Ya, baik. Terima kasih. Nah, kemudian untuk Dokter Ajes, ini adalah pertanyaan yang terakhir dok. Ini juga pertanyaannya kekinian. Sore dok, pasien dengan kanker kolon dengan COVID-19, apakah bisa dikemoterapi atau tidak? Itu pertanyaannya dok. Silakan dok. Maksudnya sudah terdiagnosa kanker kolon? Iya, dan ada COVID, dan kemudian kena COVID dok, apakah kemonya bisa dilanjutkan atau tidak mungkin ya dok ya, maksudnya seperti itu. Kalau kena COVID, ya tergantung kemoterapinya sudah dimulai atau akan dimulai. Pasiennya maksudnya sudah menjalani kemoterapi atau akan dilakukan kemoterapi? Oke, baik dok, supaya lebih jelas, mungkin kita akan undang Ibu Alda Pani untuk bicara secara langsung, menyatakan pertanyaannya. Ibu Alda Pani bisa mengaktifkan
mikrofonnya Ibu Aldapani masih ada di dalam ruang webinar ini kah? Oh, tadi barusan ada teksnya akan dilakukan ya. Oh, Apa bisa di-kemo, apa tidak? Gitu sih dok pertanyaannya. Kalau enggak ada tambahan, barusan di chatnya akan dilakukan. Akan dilakukan. Jadi pasien maksudnya sudah terdiagnosa kanker kolon, kemudian kena COVID, sebaiknya kami tunggu sampai recovery dari COVID-nya. Jadi biasanya kan setelah 2 minggu kami memeriksa antibodinya. Kalau antibodinya sudah terbentuk dan karena akan menjalani kemoterapi itu secara pastinya akan menurunkan daya tahan tubuhnya. Sehingga kami harus benar-benar pastikan bahwa COVID-nya itu sudah jelas sembuh total, baik secara lab itu dibuktikan, kemudian kami lihat juga dari pemeriksaan paru-parunya, bila paru-parunya clear, tidak ada tanda-tanda infeksi, ya, kemudian daya napasnya bagus, tidak ada gejala, maka kalau semua pemeriksaannya baik, ya dilanjutkan dengan kemoterapi. Jadi pada prinsipnya bisa dan akan boleh dilakukan, hanya kita harus benar-benar sure waktunya. Jadi harus yakin dulu ya dok, harus kita cek dulu apakah benar-benar tidak infeksius, ya parunya bersih atau enggak ya, baru bisa diberikan kemoterapi gitu ya dok. Nah baik, terima kasih kepada kedua narasumber kita, Dr. Ricky Tenggara dan juga Dr. Rajes ya, Dr. Rajes Kalwani. Saya mohon maaf, ini pertanyaan memang sangat banyak sekali, saya akui ya. Dan ini pertanyaannya, mohon maaf, ini saya tidak bisa saya pilih semua, tapi saya sudah berusaha ya, pertanyaan yang banyak berulang itu saya tanyakan. Mohon maaf, saya belum bisa membacakan semua pertanyaannya ya. Dan saya mau mengakhiri sesi tanya jawab ini ya, dan juga sesi dari materi kedua narasumber dengan closing bahwa ternyata kanker kolorektal ini bisa dicegah ya dok ya, kalau tadi kita lihat dari apa yang disampaikan oleh kedua narasumber, jadi bisa dilakukan screening paling tidak mulai usianya 50 tahun ya, dan juga hindari tadi makanan-makanan yang olahan, jadi dikurangi, tapi kuranginnya harus banyak gitu ya, jadi makanan-makanan olahan itu dikurangi ya, dan kemudian kalau bisa dan kalau memungkinkan boleh mengkonsumsi sayuran organik, tapi memang itu dikaitkan juga dengan biaya yang sedikit lebih tinggi ya. Nah, mudah-mudahan ya kita semakin aware ya, kita semakin paham tentang kanker usus besar pada hari ini. Jadi kita tahu kita harus ngapain ya, untuk mendeteksinya seperti apa ya, untuk mengurangi risikonya seperti apa. Ya, terima kasih banyak untuk sahabat RSPIK dan juga untuk kedua narasumber kita, Dr. Ricky Tenggara dan Dr. Rajes Kalwani. Semoga sesi materi dan juga sesi tanya jawab ini bisa bermanfaat bagi sahabat RSPIK. Saya kembalikan waktunya kepada Pak Heru. Iya. Baik. Baik, terima kasih Dr. Hastarita. Baik, sahabat RSPIK, bagaimana semua pertanyaan dan jawaban dari kedua pembicara kita hari ini? Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Bagi semua sahabat RSPIK yang tadi bertanya, ya mohon maaf apabila ada pertanyaan-pertanyaan yang tidak dijawab. Kemungkinan itu ada pertanyaan yang sama dengan pertanyaan yang lain, sahabat RSPIK. Jadi takut double. Jadi mungkin Dr. Hastarita itu merangkum atau memilih pertanyaan-pertanyaan yang sama persis yang ditanyakan oleh kedua pembicara. Yaitu baik, kita pamitan dulu ya kepada moderator dan pembicara. Terima kasih Dr. Hastarita, Dr. Ricky, Dr. Rajes, terima kasih, sangat bagus sekali semua jawaban
pertanyaan yang dilakukan oleh sahabat RSP dan dijawab oleh kedua pembicara kita yaitu hari ini sangat bagus sekali. Semoga semua pertanyaan itu dapat menjadi manfaat untuk sahabat RSP. Baik, terima kasih semua. Kalau ada yang belum terjawab, mungkin sebelumnya kita tanyakan dulu. Baik, bagaimana sahabat RSP sudah cukup atau masih kurang? Pak Heru, mohon maaf Pak Heru, ada yang ingin disampaikan Dr. Riki, Pak Heru? Oh baik, silakan Dok. Ya. Kelihatannya ada beberapa pertanyaan yang mungkin buat para peserta sepertinya cukup krusial, cukup penting banget. Tapi ya mungkin ya kami sih pada dasarnya bersedia untuk menjawab di event yang lain atau pada sesi lain atau saat ya seperti webinar awam ini. Itu mungkin Pak Heru bisa ya membuatkan lagi webinar berikutnya bersama Dr. Ajes mungkin lung cancer. Banyak sekali yang belum bisa dijawab oleh kami. Saya harap bisa menjawab satu persatu akan ya karena pertanyaan begitu banyak ya. Ya karena mungkin banyak antusiasnya sahabat RSP yang ingin menanya kepada beberapa pembicara ya, kedua pembicara kita hari ini. Baik Dok, terima kasih sarannya Dr. Riki. Baik, bagaimana sahabat RSP? Sudah cukup atau masih kurang? Penjelasan dari dua pembicara. Jika sahabat RSP memiliki keluhan atau ingin konsultasi dengan Dr. Riki dan Dr. Ajes, bisa langsung saja daftar ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Ya, cara pendaftaran poliklinik yang ada di layar kaca HP atau laptop sahabat RSP. Jadi untuk melakukan pendaftaran bisa langsung aja telepon dengan kolom WhatsApp atau download aplikasi MyRSP di Google Play. Jadi semua atau App Store bisa langsung untuk daftar ke dokter yang spesialis yang sahabat RSP inginkan. Berikut saya tampilkan adalah jadwal Dr. Riki Tenggara dan Dr. Rajes. Jadi sahabat RSP bisa langsung aja ya catat atau screenshot untuk jadwal Dr. Riki dan Dr. Rajes. Ya, selanjutnya ada koreksi nih jadwal praktek saya selama pandemi sejak April 2020 ada perubahan ke jam lebih sore, lebih awal. Oh, lebih awal ya, Dok ya. Mulai sekarang jam 4 sore saya udah mulai. Oh, ya. Oke. Dari jam 4 sore ya, Dok. Jadi Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Senin, Rabu, Jumat. Nanti mungkin saya akan menyesuaikan lagi. Sekarang ini Senin, Rabu, Jumat ya, Dok ya. Jadi jam 4 sore. Oke, baik, Dok. Terima kasih, Dok, atas masukannya. Selanjutnya akan ada sedikit edukasi dari PT Kalbe Farma oleh Ibu Lela. Ibu, silakan Ibu. Selamat sore, apa kabar? Selamat sore. Baik, Ibu. Silakan, Ibu. Iya, terima kasih Pak Heru untuk waktunya. Saya akan mempresentasikan mengenai Nutriken. Sebelumnya perkenalkan, mohon maaf, apakah slide saya sudah muncul, Pak? Ya, bagus Bu, silakan. Bentar, saya slide dulu. Ya, terima kasih. Sebelumnya akan saya perkenalkan, nama saya Laila Sari dari PT KB Pharma. Saya akan memberikan paparan mengenai Nutriken sebagai nutrisi tepat pada pasien kanker. Sebelumnya, apa sih masalah nutrisi pada pasien kanker? Yang pertama biasanya adalah malnutrisi, di mana ketidakseimbangan atau ketidakcukupan nutrisi atau gangguan dalam memproses makanan. Dan juga biasanya juga terjadi penurunan berat badan yang tidak disadari sebanyak lebih dari 5% dalam 6 bulan, terutama disertai dengan penurunan massa otot. Malnutrisi dan penurunan berat badan merupakan hal yang sering terjadi dan indikator prognosis yang buruk. Mengapa nutrisi menjadi faktor penting untuk pasien kanker? Di sini bisa kita lihat 80-90% pasien mengalami kanker memiliki tanda gejala malnutrisi. Dari 20-40% pasien yang mengalami kanker beresiko mengalami kematian akibat malnutrisi atau komplikasi yang disebabkan oleh malnutrisi.
Mengapa pasien kanker mengalami malnutrisi? Biasanya terjadi karena hilangnya nafsu makan atau anoreksia yang disebabkan oleh sel kanker itu sendiri, kesulitan untuk makan, dan adanya dampak psikologis. Perubahan metabolisme tubuh di mana meningkatnya pengeluaran energi sampai lebih besar dari 50% dibandingkan pasien non-kanker. Dan terjadinya gangguan penyerapan nutrien dari sel kanker atau efek samping terapi itu sendiri. Nah, bagaimanakah solusi untuk memenuhi kebutuhan nutrisi pada pasien kanker? Di sini hadir Nutriken sebagai nutrisi tepat pasien kanker. Nutriken merupakan produk nutrisi kanker pertama di Indonesia, hasil kolaborasi dengan Rumah Sakit Kanker Darmais yang diformulasikan sesuai dengan kebutuhan pejuang kanker. Nutriken dapat dikonsumsi sebagai pelengkap maupun pengganti makanan sebelum, selama, maupun sesudah menjalani terapi. Nutriken memiliki tinggi kalori dan tinggi protein. Kalori dan kandungan protein yang tinggi diperlukan untuk mencukupi kebutuhan energi, mengatasi penurunan berat badan, dan meningkatkan massa otot serta daya tahan tubuh. Juga mengandung valin, isoleusin, dan leusin, yang merupakan asam amino esensial yang berperan untuk meningkatkan nafsu makan dan memperbaiki sistem daya tahan tubuh. Selain itu juga mengandung omega 3 sebagai asam lemak esensial yang bermanfaat untuk menghilangkan nyeri, memperbaiki status gizi, menekan pertumbuhan sel-sel kanker, dan membantu mencegah penyebaran sel-sel kanker. Di dalam Nutriken juga mengandung 12 vitamin dan 8 mineral. Multivitamin dan mineral yang berfungsi untuk meningkatkan kebutuhan nutrisi, menjaga daya tahan tubuh, serta menunjang proses penyembuhan. Sumber serat fructooligosaccharides atau FOS sebagai probiotik untuk meningkatkan penyerapan kalsium dan mendukung kesehatan saluran cerna. Di dalam Nutriken, setiap kemasannya mengandung 245 gram serbuk untuk 3 kali saji. Setiap sajinya diberikan sebesar mengandung energi 350 kilokalori. Dalam pembuatan Nutriken ini, sebanyak 81 gram atau sekitar 5 sendok makan Nutriken dilarutkan dalam 200 ml air matang hangat dan diaduk hingga larutan sempurna. Nutriken tidak boleh dilarutkan dalam air panas dengan suhu di atas 70 derajat Celcius karena akan merusak kandungan nutrisinya, dan juga tidak boleh dilarutkan dalam air dingin karena akan menjadi sulit untuk larut. Sebaiknya dalam mengaduk Nutriken itu bisa menggunakan pengocok yang tangan atau menggunakan shaker, dan kami tidak menyarankan penggunaan mixer maupun microwave. Nutriken sebagai nutrisi tepat pasien kanker dapat ditemukan di beberapa e-commerce. Selain itu juga terdapat di Calcare Home Delivery, di apotik, dan di rumah sakit yang melayani terapi. Salah satunya adalah di Rumah Sakit PIK. Home message yang dapat diberikan adalah nutrisi yang adekuat akan berperan untuk mencegah dan memperbaiki defisiensi nutrisi, membantu pasien mentoleransi terapi, meminimalkan efek samping dan komplikasi terkait nutrisi, membantu mempertahankan berat badan dan kondisi fit, mencegah kerusakan jaringan dan membantu pembentukan jaringan, sehingga memaksimalkan kualitas hidup dan prognosis. Nutriken tersedia dalam 2 kemasan, yaitu rasa varian jeruk dan stroberi. Nutrisi yang berkualitas adalah prioritas dalam pemulihan dan peningkatan kualitas hidup pejuang kanker. Terima kasih. Untuk layar dapat kami kembalikan kepada Pak Heru. Baik, terima kasih Bu Laila atas edukasinya yang sangat menarik ini. Jadi untuk Sobat RSPIK bisa langsung aja untuk bisa lihat, mungkin ada webnya atau apanya Bu, kalau apabila kalau Sobat RSPIK ingin melihat produk dari Kalbe yang tadi barusan Ibu edukasi gitu. Iya, untuk webnya bisa ke Calcare, langsung ke Calcare aja Pak. Ya. Atau melalui Kalbe Store juga memungkinkan. Oke. Baik. Jadi sahabat RSPIK bisa langsung aja nanti untuk bisa langsung ke web yang tadi diberikan oleh Ibu Laila ya. Oke, Ibu. Ibu Laila, terima kasih atas waktunya ya, atas edukasi yang diberikan oleh sahabat RSPIK. Sehat-sehat terus ya Bu. Sampai ketemu di lain waktu. Baik, oke. Sekarang saya akan umumkan pemenang sahabat RSPIK yang bertanya ya di acara webinar hari ini, yaitu ada
Ini ada sekitar 23 Sobat RSP yang bertanya di acara webinar hari ini. Jadi mungkin kalau saya sebutkan satu-satu itu mungkin agak panjang ya. Jadi untuk saya mengingatkan lagi, untuk Sobat RSP yang bertanya hari ini ya, bisa langsung DM, direct message ke Instagram Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk, yaitu @RS Pantai Indah Kapuk, atau Facebook RS Pantai Indah Kapuk ya. Jadi nanti langsung saja kirim screenshotnya itu pertanyaan yang Sobat RSP ajukan tadi langsung DM aja ke media sosial kita di Instagram atau Facebook. Nanti pada saat pengambilan hadiah bisa langsung menunjukkan screenshot pertanyaan sahabat RSP ya. Sahabat, untuk pengambilan hadiah itu bisa langsung saja datang ke ruang marketing lantai 1 Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk ya. Harap mengirimkan bukti screenshot pertanyaan sahabat RSP. Waktunya itu dari hari Senin sampai dengan Jumat jam 9 sampai dengan jam 4 sore. Masa berlaku hadiah 1 bulan dari tanggal 18 Februari 2021. Sahabat RSP tenang saja, RSP aman, jangan takut datang ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Karena Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk menerapkan protokol kesehatan. Berikut adalah protokol kesehatan yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk selama pandemi. Ya, tadi ada 6 protokol kesehatannya yang sudah diterapkan di Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Jadi jangan takut untuk ke Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Jika sahabat RSP ingin mengetahui lebih banyak fasilitas atau tips kesehatan, bisa langsung saja scan barcode yang ada di layar kaca laptop dan handphonenya sahabat RSP. Ya, bisa ada Instagram, ada Facebook, ada LinkedIn dan YouTube. Tidak terasa sudah akan selesai webinar hari ini. Terima kasih kepada semua Sobat RSP yang sudah ikut bergabung pada webinar hari ini. Tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih banyak kepada PT KB Pharma yang telah mensupport acara webinar hari ini. Terima kasih juga Dr. Rajes, terima kasih Dr. Riki, dan juga terima kasih juga pada moderator kita. Dan terima kasih semua Sobat RSP dan manajemen RSP Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Sampai jumpa di webinar selanjutnya. Selamat sore. Yo, selamat sore. Terima kasih dok. Yo. Terima kasih dokter. Terima kasih. Terima kasih Bu Laila. Terima kasih dokter Hasarita. Terima kasih Pak Heru. Sampai ketemu di lain Sampai waktu. ketemu. Terima kasih Pak Heru. God bless Terima kasih you Pak all. Jess. Ya. Dr. Rajesh juga terima kasih. Ya, terima kasih semuanya. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu Ines. Iya, sama-sama. Bu Desa, makasih ya Bu. Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk. Kedatangan Anda adalah awal kesiagaan kami. Untuk keamanan dan kenyamanan Anda, kami menerapkan protokol kesehatan. Memasuki rumah sakit kami, Anda wajib menggunakan masker. Untuk kenyamanan Anda, pintu masuk parkir kami dilengkapi dengan sistem sensor tanpa sentuh. Sebelum memasuki area gedung rumah sakit, petugas kami akan meminta Anda untuk melakukan cuci tangan menggunakan hand sanitizer. Kemudian dilakukan pengukuran suhu tubuh. Bila suhu tubuh Anda kurang dari 37,3 derajat Celcius, petugas kami akan menempelkan stiker. Anda akan dipersilakan memasuki area gedung rumah sakit dengan tetap menjaga jarak. Bila suhu Anda lebih dari 37,3 derajat Celcius, Anda akan kami antar menuju ruang unit gawat darurat melalui pintu samping.
Anda tidak perlu khawatir. Perawat dan dokter jaga kami akan melayani Anda sebelum ditangani oleh dokter spesialis kami. Khusus tamu rumah sakit, wajib melakukan screening tambahan dengan mengisi kuesioner melalui QR Code yang telah disediakan. Kami tetap menerapkan physical distancing dengan pengaturan jarak di area lift. Ikuti arah tanda panah yang berada di lantai lift. Kami telah mengatur kursi di ruang tunggu di seluruh unit pelayanan. Kami menyediakan hand sanitizer di seluruh unit pelayanan. Ruang pemeriksaan dokter tetap dijaga kebersihannya. Ruang pemeriksaan khusus untuk anak-anak dilengkapi dengan HEPA filter yang berfungsi untuk menyaring udara agar udara di dalam ruangan tetap higienis. Kami melengkapi tenaga medis kami dengan alat pelindung diri lengkap. Untuk kenyamanan Anda dan juga kami senantiasa melakukan pembersihan ruangan dengan menggunakan desinfektan. Dalam masa pandemi seperti ini, Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk terus berupaya dalam meningkatkan kualitas pelayanan seperti secara berkala mengadakan training virtual untuk tenaga kesehatan baik dokter, perawat maupun tenaga kesehatan lainnya. Anda tidak perlu khawatir. Rumah Sakit Pantai Indah Kapuk aman. Kami melayani Anda dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan. Bila Anda sakit, jangan tunda ke rumah sakit.